Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kita mau koleksi. Di dalam alam tara ini banyak mim sukun. Kalau di Quran ini antara mim sukun sama yang enggak ada sukunnya dibedakan. Yang ada sukun mesti bacanya jelas. Alam tara. Mim ada sukunnya, alam tara. Dan itu pasti enggak ketemu mim, enggak ketemu ba. Ya, kalau jelas itu mesti enggak ketemu mim, enggak ketemu ba. Alam tara. Ya, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Semua huruf yang tasydid ya. Yang tasydid ya, yang sukun. Tasydid juga sama. Semua huruf tasydid dan sukun itu ada tekanan ya, ditekan, digentak. Kayak kaifa ada sukun, alam tara kaifa ada tekanan. Mim sukun alam tara. Tasydid rabbuka. Tuh ya. Shad sukun bi asha. Jadi semua huruf yang sukun ada tekanannya. Termasuk al bi ashabil. Nah, itu ada tekanannya. Kalau mau dicari bacaannya namanya idhar qamariyah ya. Jadi al yang setelahnya enggak ada tasydid itu namanya idhar qamariyah. Idhar jelas ya. Qamariyah, al-qamariyah namanya. Jadi kalau setelah al kok ada tasydid, ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan ra-nya ada tasydid. Setelah al ada tasydid. Maka itu namanya idgham syamsiyah ya. Kita bacanya disempurnakan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Biasanya dot itu enaknya dipantulkan fi tadlil ya. Tapi itu yang salah ya. Jadi dot zal win itu enggak mantul. Yang huruf mantul kan cuma 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Ini dot enggak masuk, gin enggak masuk, dal enggak masuk. Kalau dal ya, dal enggak. Termasuk dot ini enaknya kan mantul tapi enggak, salah. Fi tawdu enggak enak. Tapi itu enggak boleh. Fi tawdu ditahan, enggak boleh mantul. Ya. Kalau ketemu dot sukun dimanapun jangan sampai mantul. Fi tadlil ya. Oke. Kita ulang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Di situ ada ra sukun. Jadi ra sukun itu ada tuntutannya. Dilihat huruf sebelumnya itu fathah atau dhammah atau kasrah. Ra sukun wa arsala, ra sukun sebelumnya fathah ya. Nah, kalau ada ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun bukan yang fathah. Ra sukun sebelumnya fathah atau dhammah dibantu moncong. Kayak Allahu Akbar. Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Nah, itu maknanya
Ra sukun yang sebelumnya fathah atau dhammah itu dibaca tafkhim. Tafkhim itu tebal. Cara menebalkan huruf dengan memoncongkan bibir. Ra moncong jadi tebel. Kalau ra tipis. Ya. Za tipis, wa tebel. Nah, termasuk ini ra sukun nih yang paling banyak tafkhim itu kalau bisa disempurnakan wa'ausa ya kayak begitu kalau bisa ya. Nah, ini ada lagi tarmihim juga taumi ya kan ya nanti kalau kebablasan malah kayak tahu salah jadi tetap ada getaran tapi dibantu moncong taumi ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, kita buktikan mem sukun sama yang nggak ada sukun di sini. Yang nggak ada sukun mesti dengung. Tarmihim, nah, ya nggak ada sukun memnya, dan itu pasti ketemu ba atau ketemu mem. Nah di sini ketemu ba, maka istilahnya mem ketemu ba udah cukup, ya. Jadi gak usah tambah mem sukun umpama itu sempurna. Tapi kalau umpama ada istilah mem yang ketemu ba atau mem ketemu mem itu dibaca dengung udah cukup, ya. Karena memang di Quran Usmani, Rasul Usmani itu mem yang dengung nggak ada sukunnya, mem ketemu ba atau mem ketemu mem. Termasuk diperhatikan tanwin. Makanya kita mau belajarnya tuh Quran ini sebetulnya, bukan Quran yang lokal. Jadi kalau di sini Quran ini ala khas Rasul Usmani namanya, internasional. Kalau Quran-Quran yang Pak Warsa pakai Pak Parti itu lokal namanya. Jadi Indonesia punya gitu kayak. Kalau ini ala khas internasional. Ini nanti lokal. Sampai Medina tulisannya kayak ini. Oh sini. Iya yang ini nih internasional. Quran Mekah, Medina, model gaya tulisannya, harokatnya sama. Maka kita mau belajar di sini nih. Ini kita lihat bihijaratim tim ada kasroten. Ya. Kasrotennya itu ada model, maknanya fathaten kasroten ada dua model. Yang di sini kita lihat bihijaratin, bentuk tanwinnya itu agak gimana itu renggang itu. Istilahnya renggang. Kita bedakan sama di atasnya itu ada toiron ababil, atasnya dikit tuh. Ayat-ayat 3 itu. Nah, itu tanwinnya toiron sama bihijaratin beda, ya kan? Bisa dilihat kan? Pasti beda. Nah, di sini ada kode di situ. Kalau yang renggang itu mesti dengung. Bihijaratin. Nah, itu dengung. Kalau renggang, mau fathaten, mau kasroten, itu renggang dengung. Termasuk nanti kita ketemu domaten. Domaten jejer 2 itu juga dengung. Ada yang domaten modelnya rapet, nanti kita ketemu juga. Ya, ini banyak apa namanya pelajaran. Oke, kita lanjut itu ka'asfin, lanjut ayat yang terakhir ka'asfin makbul, ya kasrotennya sama bentuknya bihijaratin renggang, maka itu didengungkan. Terus kunci dengung tuh tanwin atau istilahnya ya kan kasroten fathah domaten tanwin ataukah non sukun. Itu kalau dengung itu mesti nggak ketemu huruf 8, ya. Kalau dengung itu mesti nggak ketemu huruf 8. Yang 6 itu miliknya idhar halqi, yang 2 miliknya idgham bila gunnah. Lam ra itu idgham bila gunnah. Nggak boleh dengung. Mil ladunhu salah. Harus das mil ladunhu.
Mir rabbikum, enggak boleh mir rabbikum, salah ya. Jadi yang 6 hamzah, ha, ha, kha, ain sama rin ya. Jadi nun sukun tanwin kalau nggak ketemu 8 ini mesti harus dibaca dengan ya. Kita praktekkan di ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kedua. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, di situ ada mem kecil di bawah. Itu sebetulnya asli makulin, kasroten. Nah, kemudian kok ada mem kecil ekornya ke bawah itu biasanya mesti setelahnya mesti ba ya. Kalau ada mem kecil itu mesti setelahnya ba. Nah ini kalau mau disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim maka bacanya kan berarti kan makulim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada mem kecilnya gimana tuh? Gak usah bingung. Itu bacanya kalau diwasol kepake memnya. Makanya bacanya makulim gitu ya. Kita mau sambung ke bismillah coba ya. Jadi boleh menyambung akhir surat dengan ayat setelahnya atau surat setelahnya. Nyambungnya ke bismillah bukan ke suratnya langsung li'ilah. Kita sambung ke bismillah ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kulin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua. Faja'alahum ka'asfim ma'kulin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi umpama kita baca cepat-cepat begitu caranya. Faja'alahum ka'asfim ma'kulin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilahim lilah. Enggak ada napasnya, langsung terus bablas. Caranya begitu. Kita baca li'ilah ya, ada banyak tadi. Nah, biasa li'ilah itu ya nggak tahu yang salah yang mana, biasa kita yang salah itu ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Di sini mungkin timbul pertanyaan, kok ianya nggak ada sukun? Ya. Nah, di sini Quran Rasam Usmani kita kenal ya. Tanda panjang wawu ya itu kalau menjadi tanda panjang nggak dikasih sukun ya. Mesti itu. Lalu setelahnya Quraisy kepanjang ada sukun. Ya, akhirnya gitu kan. Li'ilafi Quraisy. Ya, ada sukun kok panjang. Nah, ini kaitannya dengan cara waqaf. Ya. Kalau cara waqaf Quraisy itu yang harusnya li'ilafi Quraisyin ila. Nah, itu. Jadi pendek sebetulnya kalau diwasol ya. Aslinya tuh pendek karena waqaf, maka cara bacanya dia harus panjang malahan. Walaupun ada sukun, maka itu sebetulnya sukun ini tidak untuk membantah lo katanya kalau nggak ada sukun panjang ada sukun pendek lah, nyatanya kepanjang itu panjangnya karena waqaf. Tapi kalau umpama disambung Quraisyin nggak boleh Quraisyin ila gitu ya. Nah, jadi kalau ya wawu nggak ada sukun berarti itu menjadi tanda panjang kayak li'i panjang. Oke. Nah, kita ke ilafihim biasanya i-nya pendek biasanya ya. Nggak tahu kenapa pendek. Apa nggak ada tanda panjang gitu. Nah, di situ i ada tanda panjang itu ya. Itu ya kecil istilahnya itu.
kelihatan ya. Nah itu ya kecil. Jadi kalau di Quran biasa mungkin jelas dikasih kasroh panjang, tapi kalau di sini udah nggak ada kasroh panjang, nggak ada patah panjang, nggak ada domah panjang, bersih di sini nggak ada. Ya, dari awal sampai akhir kita nggak akan ketemu namanya kasroh panjang, domah panjang, fathah panjang. Diganti apa? Diganti ya kecil. Kalau kasroh panjang itu kayak i panjang, ada ya kecil. Yaitu bentuk yang kecil seperti itu. Ada untuk wawu kecil nanti, ketika ketemu wawu kecil itu berarti domah panjang itu. Kemudian ketemu tadi patah panjang, ada alif kecil, li'ila, la itu ada alif kecil tuh. Itu bukan patah panjang. Li'ila itu ada, itu bukan patah panjang tapi alif kecil. Oke. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Itu dua. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kalau kita dengar murotal itu mesti, kalau kita mau nyimak nih bacaan murotal, kalau ketemu itu kadang syita, ini kaidahnya kalau ada mat ketemu hamzah gitu. Hamzah ada dua, kadang berbentuk alif, kadang nggak ada alifnya. Kalau yang kita di sini rihlatash syita, i-nya itu nggak ada alifnya, ya kan, kosong. Nah, mat itu apa? Mat itu yang panjang-panjang. Syita panjang itu namanya mat. I namanya mat. U itu namanya mat. Ya. Kalau ada mat ketemu hamzah mesti ada layar di atasnya itu, mesti itu ada. Ya. Jadi kalau apa? Mat ketemu hamzah itu mesti ada layar atau bendera atau pepet rasanya gitu. Berarti alif panjangnya juga nggak dianggap ini ya? Mana alif panjang? Alif domah. Syita itu yang itu yang lihat sebelum ain tuh. Latas syita itu. Tak. Sebenarnya kan alif domah. Enggak ada alif domah. Alif apa namanya? Ini kayak sebenarnya ini berarti kan dianggap kan itu alif. Kan alif ini. Oh, kayak itu bukan itu maksudnya. Yang syita taknya itu. Ta itu kan alif tuh. Nah, itu namanya panjang kan? Bendera panjang kan? Bendera panjang kan? Itu sebenarnya kalau umpama nggak dikasih bendera, kita tahu kaidahnya. Tanda bendera. Wah, ini kok nggak ada benderanya, bisa nyalahkan. Apa kaidahnya? Mat ketemu hamzah. Mat itu apa? Yang panjang-panjang itu namanya mat. A, I, U itu namanya mat. Rihlatash syitati itu namanya mat. Kalau ada panjang atau mat ketemu hamzah itu mesti ada layar. Hamzahnya kadang bentuknya alif, kadang nggak ada alif. Nah, yang membedakan mana? Nah, antara satu kalimat dengan dua kalimat. Ya, kalau nggak ada alif, tandanya itu berarti satu kalimat. Nah, kalau kita mau paham satu kalimat, dua kalimat kan harus ngaji dulu nahwu, saraf, ya kan? Tapi dengan tanda ada alif, tidak ada alif, kita bisa membedakan antara satu kalimat dengan dua kalimat. Ya, syita'i karena hamzahnya kosong, nggak ada alif, bentuknya berarti satu kalimat. Maka istilahnya apa namanya? Mat wajib muttasil. Ya, mat wajib muttasil. Wajib itu wajib dibaca panjang, muttasil itu karena satu kalimat gandeng. Satu kalimat ya. Maka orang Arab tuh yang atau madhab yang lain, bukan Imam Hafiz, Imam Hasim, yang wajib dipanjangkan ini nih, mesti syita, panjang banget. Tapi kalau ketemu nanti inna a'tainakal kautsar, inna a'taina di bawah itu hamzahnya ada alifnya, maka dia nggak mau baca panjang, bacanya sederhana, inna a'taina gitu, inna a'taina gitu. Tapi kalau kita inna
Ya. Karena hukumnya yang wajib dipanjangkan itu yang hamzahnya nggak ada alif. Nah, itu harus tahu. Kata idza jaa itu a-nya nanti nggak ada alifnya, maka itu wajib dipanjangkan. Maka kalau ada istilah wajib kalau nggak dipanjangkan lebih, kita kan salah bacanya, dosa, ya kan gitu kan. Nah, jadi di sini nih, jadi antara mat wajib mutasil sama mat jaiz munfasil, pokoknya ketemu bendera itu kita panjangnya harus lebih dari yang panjang-panjang biasa yang nggak ada benderanya, gitu ya, kita harus tahu. Karena takutnya kalau pas itu nggak ada alifnya, kita bacanya sederhana, salah bacanya, dan malah padahal wajib dibaca panjang, berarti kan dosa kita. Nah, itu loh makanya. Itu ya, wallahu a'lam. Lanjut, falyabudu rabb hadzal bait. Coba falyabudu rabb hadzal bait. Panjang-panjang seperti ini, Quraisy, Shaif, Bait, Khauf, itu boleh sampai 6 harokat, iya kan? Kita bait 2, mau panjang lagi 4, bait, mau panjang lagi, hadzal bait, sampai 6, nggak apa-apa. Nah, tuh ya. Jadi kalau ketemu seperti ini, boleh 2, boleh 4, boleh sampai 6 harokat yang panjang banget, nggak apa-apa. Oke, alladzi. Satu lagi, yang ini yang waw ketemu alif kan ada tanda mati itu alifnya. Iya, falyabudu. Sebenarnya panjang karena ada waw kan itu. Bukan karena ada alif. Nah, ya, itu gimana maknanya? Biasa kadang-kadang lebih banyaknya disuka dipendekin. Kenapa dipendekin? Karena itu kan tanda mati. domah wawu, ya kan? Domah wawu itu panjang. Kenapa dipendekin? Terkecoh sama alif yang ada buletan. Betul, yang tanda mati itu. Jadi buletan itu memang suka ada di atas wawu, ada di atas alif. Tanda kalau itu huruf tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Maka perhatikan, jangan suka membaca pendek gitu kan. Itu awalnya Pak. Ya, kalau dia di atas wawu baru dianggap tidak ada kan wawu, ya pendek. Ya, kan dia harus jeli. Lingkaran bulatan kecil itu posisinya di atas huruf yang wawu atau alif apa ya. Cuman 2 itu aja. Kalau yang biasanya nggak ada wawu, wawu sama alif itu biasanya suka ada bulatan ya. Nah, ini kayak falyabudu tetap panjang karena domah diikuti wawu, bulatan kecil ada di atas alif yang dianggap tidak ada. Umpama dia dibuang, nggak pengaruh dengan bacaan panjang itu. Falyabudu tetap dibaca panjang. Paham ya? Nah, itu kita alladzi at'amahum. Nah, itu di situ ada bendera layar panjang. Setelahnya ada hamzah. Hamzahnya ada alif. Berarti sebaliknya sita di atasnya persis itu, ya kan? Nah, ini namanya kebalikannya. Alladzi itu mad jaiz munfasil. Jaiz itu boleh, berarti boleh panjang, boleh sederhana. Boleh panjang banget, boleh biasa, itu maknanya. Atau amahum hamzahnya ada alif karena bentuknya itu di lain kalimat. Alladzi satu kalimat, atau amahum satu kalimat. Istilahnya apa? Mad ketemu hamzah yang ada di lain kalimat. Nah, gitu. Jadi ini namanya mad jaiz munfasil. Yang atas sita mat wajib muttasil. Berarti toknya dengan dibantul ya. Toknya mantul biasa. Huruf tok harus auto. Tapi kadang-kadang orang yang baca nggak dibantul. Nggak mantul. Mantul ya. Kalau dia nggak mantulnya letaknya pas ya nggak apa-apa. Kadang-kadang nggak mantul sama dengan taat amatu. Ya, itu repot. Jadi mantul, dan ini mantulnya dibantu mocok albo. Nah, enak.
Kita baca. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Dengung semuanya ya, tuh dua. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, itu semuanya dengung ya. Mem semuanya dengung. Apa Nun. surabat? Jadi kalau di kuncinya mem dan non yang enggak ada sukun itu dengung. Gitu. Mem dan non, mem dan non enggak ada sukun itu dengung. Ya, mesti itu. Yang pertama at'amahum, mem enggak ada sukunnya. Ya. Yang kedua min, non enggak ada sukun, dengung, ya kan? Ju'i wa amanahu, mem enggak ada sukun lagi, dengung. Jadi kalau enggak ada sukun tuh dengung. Termasuk enggak ada sukun panjang, itu. Ya. Jadi itu aja kaidahnya. Ya. Kalau kita mau ketemu huruf ini, ya boleh dibuktikan. Mem sukun itu, mem enggak ada sukun dibaca dengung, mesti ketemu ba ataukah mem. Benar kan? Mem ketemu mem, ya kan? Terus nun enggak ada sukun dibaca dengung. Itu kalau enggak ketemu 8 huruf tadi katanya. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, lam, ra. Itu ketemu apa nun? Jim. Nah, ya kan? Mau dibuktikan pasti itu. Ya. Mem sukun setelahnya mem ketemu mem itu dengung. Nah, itu. Jadi untuk Quran Rasum Usmani ini sebetulnya ya untuk mudah buat kita. Iya bukan pusing nih kan? Enggak pusing. Jadi enak. Kalau belum tahu pusing, ntar kalau udah ngerti ya enggak. Gitu ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.